Mengapa banyak fans MMA yang meminta Jon Jones dilepas sabuk juaranya? Ya ini memang parah sih, tidak perlu menjadi seorang pandit MMA untuk menyimpulkan bahwa sebenarnya Jon Jones sudah tidak layak menyandang status juara kelas berat. Tentu saja bukan karena skill bertarungnya, tapi sikapnya yang seolah lari dari juara interim heavyweight Tom Aspinall. Banyak yang menilai Jon Jones yang sudah tua takut melawan Aspinall yang memiliki kecepatan dan knockout power di atas rata-rata fighter heavyweight. Apalagi Tom sekarang berada di masa prime-nya dan juga mampu menumbangkan semua lawannya di ronde pertama. Namun jujur saja, kalau untuk kemampuan bertarung, saya masih mengunggulkan Jon Jones untuk menang, karena memang dia adalah salah satu fighter paling berbakat di dunia. Tapi alasan banyak fans, termasuk saya, gemes adalah sikapnya yang seolah kabur-kaburan dan UFC yang seolah membiarkan ini terjadi. Makhachev sang pound for pound number one saja langsung dilepas sabuknya begitu ia ingin naik kelas. Tapi UFC memberikan keleluasaan pada Jon Jones untuk menggantungkan karir semua fighter heavyweight dan bahkan membuat Tom mempertahankan sabuk juara interim yang tentu saja absurd untuk didengar. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan ini? Apakah Kamaru Usman layak langsung mendapatkan title shot setelah Islam Makhachev? Kamaru Usman baru saja membuktikan bahwa dirinya masihlah salah satu fighter terbaik di kelas welter. Ia berhasil mendominasi fighter yang sedang naik daun, yaitu Buckley, yang di pertandingan terakhirnya berhasil menggeprek wajah musuh sejuta umat, yaitu Colby Covington. Di awal ronde, Buckley langsung mencoba menerjang Usman dengan striking powernya, namun Usman dengan pengalamannya berhasil mendaratkan 4 takedowns di 4 ronde, menghujani dengan ground and pound, serta mengontrol Buckley selama hampir 13 menit, baik itu di cage ataupun di ground. Buckley memang berhasil bertahan hingga ronde akhir dan sempat merepotkan Usman di akhir laga, tapi Usman sudah menabung poin di 4 ronde awal, hingga akhirnya Usman berhasil menang via unanimous decision. Di post-fight interview, Usman menuntut title shot untuk menantang pemenang GDM dan Islam Makhachev. Namun, Belal Muhammad tidak senang dengan tuntutan Usman tersebut karena Usman baru saja menang 1 kali setelah kalah 2 kali melawan Leon. Belal pun menantang Usman untuk menjadi kontender selanjutnya, tapi tampaknya Usman menghindarinya mengingat usia Usman sudah 39 tahun. Jadi, apakah menurut kalian Usman pantas langsung title shot atau melawan Belal dulu? Bagaimana menurut kalian? Apakah Ilia Topuria mampu mengalahkan Charles Oliveira? Keduanya akan bertarung sebagai main event UFC 317 untuk memperebutkan sabuk UFC lightweight yang telah ditinggalkan oleh Islam Makhachev. Sebenarnya gak ditinggalkan sih, tapi UFC yang meminta Makhachev melepas sabuknya. Banyak yang lebih mengunggulkan Topuria untuk menang karena memang sejauh ini kita diperlihatkan powernya sangat mengerikan. Topuria memiliki gaya bertarung yang agresif dan tak sungkan untuk bertukar pukulan karena meskipun ia berpotensi kena pukul, tapi pukulannya jauh lebih berdamage. Topuria adalah fighter pertama yang berhasil meng-KO Max Holloway dan juga meng-KO Volkanovski di kelas bulu. Selain itu, ia juga memiliki ground game yang cukup bagus sebagai fighter Georgia. Di sisi lain, meskipun berstatus underdog, Charles Oliveira sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Ini juga diungkapkan oleh Bang Adirai di podcast UFC Kemal Palevi, bahwa sebenarnya Oliveira juga punya kans untuk menang, entah lewat KO atau submisi. Tapi entah kenapa media hanya menyoroti keunggulan Topuria. Untuk skill BJJ-nya kita tidak perlu ragu, tapi yang sering orang lupa, Oliveira memiliki skill striking yang tak kalah berbahaya. Meskipun secara power mungkin tidak sekuat Topuria, tapi tetap saja dengan kombinasi BJJ-nya, ia berhasil mencekik Dustin Poirier dan Justin Gaethje. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Merab Dvalishvili layak menduduki ranking 2 pound for pound? Berita yang mengejutkan bagi fans Jon Jones keluar dengan update ranking UFC pound for pound di mana Merab menggeser posisi 2 milik Jon Jones. Ini didapatkan Merab setelah menghajar dan mencekik Sean O'Malley di UFC 316. Lalu apakah Merab layak menempati posisi 2? Tentu saja sangat layak dan justru aneh kenapa Jon Jones masih di ranking 3 padahal Topuria dan DDP jauh lebih pantas karena mereka lebih aktif. Perlu diketahui pound for pound bukan tentang GOAT tapi tentang fighter terbaik di era ini jika semua fighter diibaratkan memiliki berat badan yang sama. Jadi status one of the GOAT Jon Jones seharusnya tidak mempengaruhi rank pound for pound. Merab memang menunjukkan performa sangar sebagai sang juara. For your information, saat ini kelas bantam banyak dihuni petarung top dan hampir dari semua top contenders di kelas bantam sudah ia kalahkan, mulai dari Peter Yan, Henry Cejudo, Umar, dan O'Malley 2 kali. Tinggal Corey Sandhagen saja yang belum ia lawan, tapi tampaknya secara style matchup, Corey bukanlah lawan yang lebih berat dari Umar. Bahkan jika sang raja pound for pound Islam Makhachev tidak jadi bertanding di akhir tahun ini melawan GDM atau bahkan kalah, maka hampir pasti Merab yang akan menjadi raja pound for pound. Kecuali kalau Jon Jones mau melawan Aspinall dan menang, pasti bakal dikasihkan tuh posisi pound for pound. Jadi bagaimana menurut kalian?